Halo guys, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Net Film 98. Kali ini saya akan menceritakan tentang sekelompok orang yang ingin membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang telah dibunuh oleh manusia setengah dewa. Tujuan manusia dewa itu turun ke bumi hanya ingin mencari batu kuno yang bisa membuatnya menjadi dewa seutuhnya, lalu bisa membuat ulang tatanan dunia ini dengan cara menghancurkan seluruh alam semesta terlebih dahulu. Namun pria pilihan datang yang telah diberi kekuatan oleh prajurit roh 10.000 tahun. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati. Cerita bermulai di Bangkok, Thailand. Saat itu di klub malam yang memperlihatkan seorang pria bernama Tommy sedang bercerita bersama seorang wanita mengenai kedua temannya. Di antaranya bernama Kai dan juga Lucien. Mereka berdua ini memiliki misi supranatural. Jadi sekitar setahun lalu, ia dan adiknya bernama Jenny telah berada di San Francisco dan memiliki restoran. Kai dan Lucien saat itu berada bersama dengannya. Hingga pada saat itu datanglah roh prajurit berusia 10.000 tahun dibawa kembali ke bumi. Dan Kai telah diberi kekuatan oleh roh prajurit itu. Kai merupakan Wu assassin terakhir di muka bumi. Kai memiliki fisik serta kekuatan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Kali ini mereka berdua sedang mencari orang yang telah menghabisi Jenny dengan sangat kejam. Mereka sedang berada di klub malam Bangkok. Di sana mereka melihat orang-orang tersebut sedang menghisap jiwa manusia. Karena sudah mendapatkan orang itu, alhasil mereka berdua langsung segera bertarung melawannya. Diketahui Tommy dan kedua temannya sampai ke Thailand dikarenakan sedang menelusuri asal-usul sepotong batu tua kuno yang ditemukan di tangan Jenny yang sudah tewas, serta ingin tahu siapa seseorang sebenarnya yang telah menghabisi Jenny. Tommy yang saat itu sedang diberi minuman, seketika itu langsung menyerang si wanita itu. Karena dia tahu wanita tersebut bagian dari kelompok Jiangxi, yaitu kelompok penghisap. Tommy langsung menghabisi wanita itu hingga lenyap. Begitupun dengan Kai dan Lucien yang telah berhasil menghabisi Jiangxi itu sampai hancur. Tiba-tiba semua orang tak bergerak seperti patung. Beberapa orang itu telah dikendalikan oleh seseorang yang mengatakan ingin bertemu dengan mereka berdua pukul 8 pagi di situs penggalian arkeologi kuil Siloam yang dimiliki oleh miliarder biotek. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka telah berada di tempat penggalian itu. Pemiliknya bernama Dr. William Penn yang telah bekerja sama dengan perusahaan terbesar di dunia. Dengan begitu bisa memberikan para ilmuwan peluang dan sumber daya guna untuk mengatasi masalah umat manusia. Dia juga orang yang telah mengirim pesan di klub Bangkok karena ia merupakan manusia setengah dewa. William menceritakan tentang Pangu yang merupakan seorang dewa yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Namun setelah kekuatannya sangat kuat, dewa itu berencana membuat ulang kembali dunia sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi dalam kebijaksanaan surgawinya yang tak terbatas memanggil Wu assassin pertama untuk menghabisi manusia pertama itu, dikarenakan telah mengacau ketertiban dunia. Ribuan tahun para roh telah berselisih.
William telah diserang dan hampir mati. Dia pun bersembunyi di tempat itu agar aman. Namun kembarannya yang bernama Kuan Ki, ratu dunia kriminal Bangkok sekaligus manusia setengah dewa, malah menyebar kekacauan dan menghisap jiwa manusia untuk membangun kekuatannya. Dan wanita itulah yang telah menghabisi Jenny hingga tewas. That is why I must be careful. William kemudian menunjukkan potongan batu kuno miliknya, dan Jenny telah mengambil potongan setengahnya lagi dari Kuan Ki. 2 hari lagi Kuan Ki akan bertemu dengan 5 ketua geng triad di Hotel V untuk memperkuat basis kekuatannya. William tidak bisa mengendalikan kekuatan pikirannya guna untuk melindunginya. Lucien panik karena di hotel itu banyak sekali dijaga ketat oleh para geng triad. Apalagi mereka dilarang masuk menggunakan senjata. Namun demi membalas dendam kematian adiknya, Tommy akan tetap pergi ke hotel itu. What your problem is, Kai? You think just because you have powers you're better? Saat berada di rumahnya, Lucien mengabari jika orang yang sebelumnya telah mempersenjatai mereka untuk melawan Jiangxi telah memblokirnya karena mereka tahu tidak ingin berurusan dengan Kuan Ki. Oleh sebab itu, Tommy langsung membawa mereka untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Freya yang bisa membantunya. Mereka bertiga segera pergi untuk menemuinya. Don't know. Keep your mouth shut. It's part of the territory. This Di sisi yang lain, yang memperlihatkan petugas Interpol yang sedang menginterogasi seorang pria yang merupakan salah satu geng triad. Karena tidak mau memberikan informasi apapun, datanglah seorang wanita bernama Zulu yang berhasil mendapatkan informasi itu jika geng triad akan melakukan pertemuan di Hotel V. Sementara itu, keempatnya telah berkumpul merencanakan menyusup ke dalam Hotel V. Seperti yang sudah dijelaskan oleh William, hotel itu dijaga sangat ketat. Apalagi Kuan Ki seperti manusia setengah dewa yang sulit dibunuh. Namun mereka berempat sudah membulatkan tekad untuk tetap pergi ke sana. security there's tight. Hey, yo. Jen's dead? Singkat cerita, sekarang mereka sudah berada di dekat hotel yang sudah dijaga ketat oleh para penjaga. Kuan Ki telah tiba bersama dengan rombongannya. Kuan Ki sudah mengetahui Kai dan teman-temannya akan menyusup masuk ke dalam. Anggota para Interpol telah mengirim satu agennya yang sudah berada di dalam hotel sembari merekam kejadian. Kini saatnya rencana dimulai. Ketika Freya dan Tommy akan masuk ke dalam, tasnya bermasalah, jadi mereka berdua langsung dibawa untuk diamankan. Sementara itu Kai dan Lucien berhasil masuk ke dalam. Sementara itu terlihat Kuan Ki yang telah menghabisi beberapa ketua geng triad dengan kekuatan penghisapnya. Di sisi lain, Freya telah berhasil mematikan seluruh kamera CCTV yang ada di hotel itu menggunakan alat khusus. Zulu yang melihat ada masalah akhirnya segera pergi ke hotel. Hey. Kuan Ki kemudian setelah menghabisi kelima ketua geng langsung mengambil alih semua anak buahnya serta pergi dari hotel itu, lalu mengelas pintu keluar agar orang-orang tidak bisa keluar dari sana. Kai dan Lucien telah berhasil menumbangkan penjaga. Namun setelah masuk ke dalam ruangan itu, mereka pun dibuat kaget karena kelima ketua geng telah tewas dihabisi oleh Kuan Ki dengan sangat keji. Tak berselang lama dari itu, datanglah Zulu ke tempat itu. Ia mengira jika keduanya telah menghabisi geng triad tersebut. Ternyata Zulu merupakan mantan pacar dari Lucien. Hingga akhirnya datanglah anak buah Kuan Ki. Terpaksa mereka pun membantai mereka semuanya.
Berkat kerjasama, mereka telah berhasil menghabisi satu persatu anak buah Quan Chi dengan brutalnya. Kemudian Kai di luar harus berhadapan kembali dengan Shen yang telah diperintahkan Quan Chi untuk membunuhnya. Kai dengan kemampuannya telah berhasil memusuhkan Shen serta anak buah lainnya. Keempatnya mulai berpisah. Lu Xun pergi menggunakan mobil dengan Freya untuk menghindari serangan. Di sepanjang perjalanan, Lu Xun harus diserang oleh para penjaga itu, namun dia berhasil lolos dari kematian. Sementara itu Zulu dan Tommy masih berada di dalam lift. Lalu mereka harus membrutal menghabisi orang-orang yang telah berjaga di sana. Sayangnya, setelah mereka telah berhasil melewati musuh-musuhnya, pintu keluar tidak bisa dibuka. Kacanya anti peluru. Beruntungnya saat itu ada Lu Xun yang langsung menabrakkan mobilnya ke pintu. Zen telah berhasil membuat Kai terjatuh dari atas. Untungnya Kai menggunakan kekuatannya. Lalu mereka langsung segera pergi dari sana. Zulu berniat menggunakan mobil van-nya, namun ternyata semua anggotanya telah dibantai habis oleh Quan Chi. Saat dalam perjalanan, ternyata di belakangnya ada rombongan Quan Chi yang mengejarnya. Di tengah pasar mereka pun terjebak. Geng itu langsung menembaki mobilnya. Kemudian dibalas oleh kelompok Kai yang telah berhasil menghabisi satu geng mafia tersebut. Lalu geng itu langsung melemparkan gas ke arah mobil van itu, dan akhirnya segera meledakkan gas tersebut yang membuat mobil van terguling. Beruntungnya mereka semua bisa keluar dari mobil itu sebelum akhirnya meledak. Kelompok geng mafia itu semakin banyak. Kai dan teman-temannya harus bertarung kembali. Meski kelompok itu cukup banyak, namun Kai dan teman-temannya telah berhasil menghabisi musuh-musuhnya. Kai dan teman-temannya kemudian pergi melarikan diri lewat jalur sungai menggunakan perahu bot, meski mereka tetap masih dikejar-kejar. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa terhindar dari serangan anak buah Quan Chi. Kini mereka sedang berada di sebuah rumah syaman. Di sana mereka berkenalan dengan seorang pria bernama Chatre yang bisa mengetahui banyak hal tentang supranatural. Ketika Kai telah bersama dengan Chatre, ia pun telah diberi gelang yang bisa mengunci pergerakan musuh. Malam itu mereka makan bersama. Chatre mengatakan jika William Penn bukan orang baik, Kai dan teman-temannya telah dimanfaatkan olehnya. Lalu Kai ingin tahu tentang Pangu yang telah menciptakan alam semesta ini. Menurut Chatre, jika Pan dan Quan Chi kekuatannya berlawanan, Yin dan Yang tidak saling bertentangan. Mereka berdua bagian dari satu kesatuan dan memiliki satu tujuan, yaitu menjadi Pangu, manusia pertama, yaitu menjadi dewa.
Dengan begitu mereka bisa menciptakan ulang dunia sesuai dengan keinginannya. Dengan memanfaatkan Chiwu Assassin dari orang yang membelahnya, keduanya memiliki sepotong esensi batu kuno yang dibawa oleh Tommy. Namun tiba-tiba saja batu tersebut meledak. Cool, we'll just destroy it then. It can't be destroyed. Malam itu hubungan antara Lucien dan Zulu kembali membaik saat mereka tidur di ranjang. Sedangkan ketika Kai sedang berlatih, Catre datang menghampirinya. Ternyata Catre telah mengetahui rencana Kai yang akan pergi meninggalkan teman-temannya demi ia membasmi pasukan Quan Ki. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan pria yang curhat pada kejadian 10 tahun yang lalu. Saat itu desanya telah dilanda banjir besar yang menyebabkan keluarganya menghilang terseret banjir. Tentu kejadian tersebut membuatnya trauma sampai sekarang. But I thought I could bring you some peace for Jen. Setelah mereka berdua berpisah, pria telah dihubungi oleh Quan Ki yang sudah berada di tempat itu bersama dengan anak buahnya. Ia kemudian mengatakan jika dia bisa membantu pria mengembalikan seluruh keluarganya, asalkan dia mau bekerja sama dengannya. Pria yang penasaran kemudian segera pergi untuk menemukan Quan Ki. Di sana pria akhirnya telah bertemu dengan Quan Ki serta William Penn. Dalam janjinya, mereka berdua berjanji akan mengembalikan seluruh anggota keluarganya yang telah tewas jika pria mau membantunya mendapatkan batu kuno itu. Dengan adanya Pangu, hal itu bukanlah mustahil. Jadi ketika teman-temannya pada tidur, terpaksa pria mengambil batu kuno dari tangan Tommy. Sementara itu Quan Ki dan seluruh anak buahnya mulai berpencar melakukan pengapungan. Saat Kai tertidur, untungnya ia berhasil mengetahui pria yang ingin menyerap kekuatan Chiwu Assassin miliknya. Bersama dengan itu anak buah Quan Ki mulai bergerak. Akhirnya mereka pun bersatu kembali menghabisi para musuhnya yang kian berdatangan. Kai menceritakan kepada teman-temannya jika pria telah berkhianat karena sudah mengambil batu kuno itu. Mereka pun segera berpencar untuk mencari pria. Sedangkan Kai harus berhadapan dengan dua orang yang memiliki kemampuan super. Pada saat itu Kai kesulitan melawannya dikarenakan dia harus melawan dua orang sekaligus yang memiliki kekuatan itu. Sedangkan di bawah, Zulu telah berhadapan langsung dengan anak buah Quan Ki yang semakin banyak. Akhirnya Kai hanya melawan satu orang saja. Dengan begitu ia pun telah berhasil membuat orang tersebut tumbang. Kemudian di sisi yang lain, satu orangnya lagi sedang melawan Lucien. Tentunya meski Lucien jago bertarung, namun dia bukan lawan dari orang yang memiliki kekuatan super itu. Ketika Lucien akan dihabisi, datanglah Catre yang membantunya. Keduanya langsung menghabisi orang tersebut. Setelahnya kelompok Kai disuruh pergi oleh Catre, sedangkan ia akan menghalau para anak buah Quan Ki dengan kekuatannya. Namun sayang, Catre akhirnya tewas dibunuh. Kemudian di pagi harinya yang memperlihatkan kelompok Kai yang telah tiba di tempat aman. Kai dan teman-temannya adu cekcok saling menyalahkan satu sama lain. Lucien menyalahkan Tommy yang terlalu percaya kepada pria, hingga akhirnya justru pria telah berkhianat mengambil batu kuno itu.
Karena tak mau kalah, Tommy juga menyalahkan Lucien yang semalaman telah berduaan dengan Zulu. Sementara itu Kai juga menyalahkan mereka berdua karena sebelumnya ia ingin pergi seorang diri untuk membalaskan dendam kematian Jenny. Namun kini masalahnya sangat besar karena mereka harus berhadapan dengan Quan Chi dan William Penn. Tentunya pasti mereka akan sulit melawannya dikarenakan mereka berdua makhluk entitas setengah dewa. Untuk itu Zulu segera menasihati mereka. Tujuan datang ke sini tak lain hanya untuk Jenny membalaskan dendam atas kematiannya. Akhirnya mereka pun bersatu kembali. Tommy telah mengetahui keberadaan Quan Chi yang sekarang sedang berada di tempat penggalian lainnya. Tujuannya tak lain ingin mencari tempat batu kuno pertama kali ditemukan. Mereka kemudian langsung segera pergi dari sana. No, we should. Because Malam harinya setelah mempersiapkan segalanya, tempat markas itu pun langsung diserang. Di tempat itu kelompok Quan Chi sudah menunggu kedatangan Kai sebagai ritualnya. Pria juga sudah berada di sana. Zen bertindak menyerang menggunakan snipernya. Hal itu membuat kelompok Kai segera bersembunyi. what do you want to do? We're splitting up. Mereka kemudian memberi tugas masing-masing dan akhirnya berpencar. Lucien harus berhadapan dengan pria lainnya. Awalnya dia kesulitan melawan, namun pada akhirnya Lucien berhasil menghabisinya. Setelah itu Lucien dibuat pingsan setelah melawan anak buah Quan Chi yang lainnya. Sedangkan Kai harus berhadapan langsung dengan Zen. Dalam pertarungan tersebut Kai berhasil mengalahkan Zen setelah lengannya dipakaikan gelang pemberian dari Catre. Dengan begitu lengan yang dipakai gelang itu langsung tidak bisa bergerak dan akhirnya Zen berhasil dihabisi. Tommy dan Zulu telah berhasil membantai beberapa orang dengan kemampuannya, namun mereka harus melawan Quan Chi, manusia setengah dewa itu. Dengan kombinasi kerjasama yang baik, mereka berhasil membuatnya tewas. Saat itu datanglah pria yang memberitahu alasan mengapa dia telah mencuri batu kuno itu, karena Quan Chi telah berjanji akan menghidupkan kembali keluarganya yang sudah mati jika dia mau membantunya. Kemudian tiba-tiba dari belakang Quan Chi telah bangkit kembali dari kematiannya, namun mereka bertiga telah berhasil memusnahkannya lagi. Kai kemudian segera pergi untuk mencari temannya. Di sana ia melihat Lucien yang sedang terbaring, namun ia malah bertemu dengan William yang saat itu langsung mengambil kekuatan miliknya. Seketika itu William langsung menyatukan kekuatan tersebut, hingga akhirnya dia pun pergi ke sebuah cahaya yang muncul dari dalam tanah. Seketika itu ia pun akhirnya menjadi sosok Dewa Pangu, sang pengendali dunia ini. Setelah memfokuskan semuanya, Kai pun akhirnya berhasil memulihkan kekuatannya kembali. William yang kini sudah menjadi Dewa Pangu kemudian mengendalikan Lucien. Akhirnya mau tak mau terpaksa dia harus melawan sahabatnya itu. Setelah pertarungan sengit, Kai akhirnya telah berhasil menyadarkan kembali Lucien. Is that you? Hey. Kai kemudian berhadapan langsung dengan Dewa Pangu. Namun kali ini yang dilawan adalah seorang dewa, tentunya akan membuat Kai sangat kesulitan. Akibatnya Kai pun dibawa pergi ke dalam cahaya yang menyerupai seperti ruang hampa tanpa ujung.
Setelah itu Lucy nekat pergi untuk menyelamatkan Kai yang saat itu sedang diserang habis-habisan. Namun berkat kerjasama yang baik, Kai akhirnya berhasil menghabisi dewa tersebut hingga tewas. Dan akhirnya perjuangan mereka selama ini telah berhasil untuk membalaskan dendam atas kematian Jenny. Di akhir cerita, mereka pun berkumpul di pantai. Mereka senang meski awalnya misinya hanya untuk membalaskan dendam atas kematian Jenny. Justru disinilah mereka harus bangga pada diri mereka masing-masing karena telah menyelamatkan dunia dari ancaman dewa yang ingin membuat ulang dunia. Mereka telah berhasil menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Dan singkatnya itulah tadi ya bre filmnya. Semoga kalian terhibur dengan channel Net Film 98 ini. Dan sampai jumpa, bertemu kembali.